Allora, perché Jakarta è così interessata al nostro M346FA? Credo sia una questione di strategia e non solo di costi. La scelta indonesiana è altamente razionale, non si tratta solo della piattaforma ma della ma è sufficiente nel contesto regionale. Nama M346FA buatan Italia kembali beredar di jagat pertahanan Indonesia. Bukan karena kontrak diteken, bukan pula karena pesawat sudah mendarat di hanggar TNI AU, melainkan karena Indonesia lagi-lagi melirik. Jet tempur ringan produksi Leonardo ini disebut-sebut masuk radar Kementerian Pertahanan sebagai opsi pengisi celah antara pesawat latih dan jet tempur utama. Di atas kertas, M346FA terlihat menggoda. Murah relatif, multi-role, bisa serang darat, bisa patroli, dan bisa tampil galak di udara. Sumber-sumber pertahanan menyebut pembahasan M346FA masih di level kajian. Dalam konteks modernisasi alutsista, TNI AU tidak lagi hanya melihat spesifikasi teknis semata, melainkan juga efektivitas operasional jangka panjang. M346FA dinilai sebagai salah satu opsi untuk mengisi spektrum kemampuan antara pesawat latih lanjut dan jet tempur utama, terutama untuk misi patroli, dukungan udara dekat, dan pelatihan bersenjata. Langkah melakukan kajian tanpa terburu-buru membeli dinilai sebagai pendekatan yang matang dan bertanggung jawab. TNI AU saat ini tengah memprioritaskan integrasi platform utama seperti Rafale, penguatan sistem pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia. Dalam kerangka ini, jet tempur ringan seperti M346FA memang perlu ditempatkan secara tepat agar tidak tumpang tindih dengan platform yang sudah ada. Kunjungan dan dialog dengan berbagai produsen pesawat tempur internasional, termasuk Leonardo dari Italia, merupakan bagian dari proses evaluasi terbuka. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap opsi yang dipertimbangkan benar-benar sesuai dengan karakter wilayah Indonesia yang luas, kebutuhan operasi harian, serta kemampuan pemeliharaan di dalam negeri. Para pengamat pertahanan menilai pendekatan TNI AU saat ini menunjukkan kedewasaan perencanaan pertahanan. Tidak semua minat harus berujung pada pembelian, dan tidak semua pembelian harus dilakukan sekaligus. Yang terpenting adalah kesinambungan kekuatan udara nasional tanpa membebani anggaran dan logistik. Dengan demikian, posisi M346FA dalam radar TNI AU dapat dipahami sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, bukan keputusan instan. Munculnya nama M346FA dalam diskursus pertahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari perubahan pendekatan perencanaan di tubuh TNI Angkatan Udara. Saat ini, modernisasi tidak lagi dilakukan dengan pola beli cepat, pakai cepat, melainkan melalui perencanaan berlapis, bertahap, dan berbasis kebutuhan nyata operasi udara Indonesia. TNI AU menghadapi tantangan unik, wilayah udara yang sangat luas, intensitas operasi harian yang tinggi, serta tuntutan kesiapsiagaan di berbagai level konflik. Dalam konteks tersebut, tidak semua misi membutuhkan jet tempur kelas berat. Justru disinilah konsep jet tempur ringan multirole seperti M346FA mulai relevan untuk dikaji. Bukan sebagai pengganti jet utama, tetapi sebagai penguat struktur kekuatan udara secara keseluruhan. Kajian terhadap M346FA menunjukkan bahwa TNI AU tengah menyusun arsitektur kekuatan udara berlapis, layered air power. Jet tempur utama seperti Rafale ditempatkan sebagai tulang punggung superioritas udara, sementara platform yang lebih ringan berpotensi mengisi peran patroli, pelatihan bersenjata, serta dukungan udara dengan biaya operasi yang lebih efisien. Selain aspek operasional, TNI AU juga mempertimbangkan keberlanjutan logistik dan siklus hidup alutsista. Pesawat yang baik bukan hanya yang mampu terbang dan bertempur, tetapi juga yang dapat dirawat, di-upgrade, dan dioperasikan secara konsisten selama puluhan tahun. Dalam kerangka ini, setiap kandidat, termasuk M346FA, harus lolos uji kesesuaian strategis dan ekonomi. Langkah melakukan dialog dan kunjungan ke berbagai produsen internasional merupakan bagian dari strategi evaluasi terbuka. Pendekatan ini memberi ruang bagi TNI AU untuk membandingkan opsi, mempelajari teknologi, serta memetakan potensi kerjasama industri, tanpa terikat pada satu pilihan prematur. Dengan demikian, keberadaan M346FA dalam wacana bukanlah tanda kebingungan, melainkan cerminan perencanaan yang disiplin dan visioner.
TNI AU tidak hanya berpikir tentang kebutuhan hari ini, tetapi juga tentang kesinambungan kekuatan udara Indonesia di masa depan. Dalam dinamika kawasan yang terus berubah, sikap tenang, terukur, dan berbasis kajian seperti ini justru menjadi indikator bahwa modernisasi TNI AU sedang berjalan di jalur yang benar, tidak bising, tidak tergesa, namun jelas arah dan tujuannya. Dalam dunia arsitektur pertahanan, bangunan yang kokoh tidak dimulai dari atap, melainkan dari pondasi yang dihitung dengan presisi. Prinsip inilah yang tercermin dalam cara TNI Angkatan Udara menyusun kekuatan udaranya hari ini. Setiap platform, setiap kajian, dan setiap opsi yang dipertimbangkan ditempatkan sebagai bagian dari struktur besar, bukan elemen berdiri sendiri. Jet tempur utama berperan sebagai tiang penyangga utama, menopang beban strategis dan deterrence nasional. Sementara itu, platform pendukung seperti jet tempur ringan diposisikan sebagai balok pengikat, memastikan bangunan tetap stabil saat menghadapi tekanan operasional harian. Tidak semua elemen harus megah, yang terpenting adalah fungsi dan keseimbangannya. Pendekatan terhadap M346FA memperlihatkan bahwa TNI AU sedang merancang denah jangka panjang, bukan sekadar menambah ruang secara sporadis. Kajian dilakukan untuk memastikan setiap tambahan selaras dengan struktur yang sudah ada, mulai dari sumber daya manusia, logistik, hingga kemampuan industri pendukung. Pada akhirnya, kekuatan udara nasional bukan menara yang dibangun terburu-buru, melainkan bangunan strategis yang dirancang untuk puluhan tahun ke depan. Dan sejauh ini, langkah TNI AU menunjukkan bahwa cetak biru itu sedang dikerjakan dengan hati-hati, diam, terukur, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!